baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obat kembang dunia. Shalom guys, apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan diberkati. Walaupun masih dalam wabah COVID-19 ini, teman-teman jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan walau dari rumah masing-masing. Dan kiranya wabah ini bisa cepat dibereskan dan bisa berlalu. Dan saya mengatasnamakan Komisi Pemuda Jemaat mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati kita masing-masing untuk beribadah lewat video ini. Selamat beribadah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita tunduk sejenak dan kita merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu solid, lambangku tugas dapat jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Shalom, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini judul perenungan kita pada hari ini yaitu pengikut atau penggemar. Nah teman-teman, saya punya suatu cerita ilustrasi, yaitu ada seorang pemain akrobat, di mana pada cerita ini pemain akrobat itu merupakan seorang pemain akrobat yang sangat dibangga-banggakan, sangat diidolakan, pokoknya sangat dicintai, disukai, diidolakan oleh masyarakat pada saat itu. Setiap kali dia melakukan atraksinya, pasti semua masyarakat itu menonton dia dan menyoraki dia. Nah teman-teman, suatu saat pemain akrobat itu melakukan atraksi di tebing, di mana dia akan melewati satu tebing ke tebing yang lain dengan menggunakan seutas tali. Nah teman-teman, saat atraksinya yang pertama, dia melewati tebing tersebut hanya seorang diri saja. Nah, dia berhasil melewati tebing tersebut. Setelah itu, dia bertanya kepada masyarakat atau penggemar-penggemarnya yang menonton dia, apakah ada orang yang ingin ikut bersama dia untuk menyeberangi tebing tersebut hanya dengan seutas tali. Tapi kenyataannya penggemar-penggemarnya yang sangat mengidolakan, sangat menyukai dia, tidak ada seorang pun yang berdiri yang mau untuk menyeberangi tebing tersebut bersama-sama dengan dia. Intinya mereka tidak percaya kepada sang pemain akrobat tersebut. Namun ternyata teman-teman, ada seorang anak kecil yang dari semua kerumunan orang itu hanya dia yang berdiri, dan hanya dia yang mau untuk ikut bersama-sama dengan pemain akrobat itu untuk menyeberangi tebing tersebut hanya dengan seutas tali. Nah teman-teman, saat atraksi itu dimulai dan pemain akrobat dan anak kecil itu berhasil melewati tebing tersebut,
ternyata dan semua orang itu lebih mengagumi dia, bersorak karena dia ternyata berhasil melewatinya. Dan teman-teman, seorang bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu berani untuk ikut menyeberangi tebing tersebut? Dan anak itu menjawab, karena dia ayah saya, sehingga dia berani untuk ikut bersama dengan ayahnya untuk menyeberangi tebing tersebut. Di sini karena dia memiliki kepercayaan, dia percaya kepada ayahnya bahwa ayahnya itu tidak akan mencelakai dia, karena ayah dimanapun tidak akan pernah mencelakai anaknya sendiri. Dia bukan hanya, anak tersebut bukan hanya sebagai, di situ bukan hanya sebagai penggemar setianya, bukan sebagai orang yang menyorak-nyoraki dia, membangga-banggakan dia, tapi anak tersebut berani mempercayai hidupnya kepada ayahnya tersebut. Sedangkan orang-orang lain yang berada di situ, yang mengagumi dia, yang mengidolakan dia, tidak ada yang satupun yang berani mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya itu kepada si akrobat itu untuk melewati tebing tersebut. Jadi mereka itu hanya sebatas mengidolakan, tidak mempercayai kehidupan mereka kepada akrobat itu, bahwa dia bisa membawa mereka melewati tebing tersebut. Jadi teman-teman, di dalam cerita ilustrasi ini terdapat dua karakter dalam cerita ini, yaitu karakter yang pertama, yaitu karakter anak tersebut, di mana karakter anak ini itu dia selain mengidolakan sosok sang akrobat, dia selain mengidolakannya, dia juga mempercayai hidupnya, dia mempercayai sang akrobat, bahwa sang akrobat ini mampu membawa dia melewati seutas tali ini. Nah, karakter yang kedua yang terbentuk dalam cerita ini yaitu karakter dari orang-orang yang sangat-sangat mengidolakan dia, sangat-sangat mengagumi dia, namun mereka tidak mempercayai kehidupan mereka dan tidak mengikuti dia untuk melewati seutas tali ini. Jadi intinya mereka tidak percaya, mereka mengidolakan, tapi mereka tidak mempercayai kehidupan mereka kepada sang akrobat ini untuk melewati seutas tali ini dari tebing satu ke tebing yang lainnya. Begitu pula dengan Yesus, bahwa banyak orang yang hanya mengagumi, mengidolakan, tetapi tidak mempercayai kehidupan mereka kepada Tuhan, tidak mengikuti apa perintah Tuhan, namun hanya mengidolakan saja. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, mana karakter yang paling ada dalam kehidupan teman-teman sekalian? Apakah karakter hanya sebagai penggemar atau sebagai pengikut? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus pemuda Jemaat Gemim Nasaret.
Ketika kami boleh ada dalam pelayanan pemuda jemaat, kami percaya walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, tetapi Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu yang menyatakan bahwa biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak sekedar hanya menjadi penggemar, tetapi benar-benar menjadi pengikut yang setia. Kami selalu percaya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami selalu percaya bahwa Engkau akan mampu bersama-sama dengan kami, membawa kami melewati situasi apapun yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh kehidupan kami, terlebih khusus pemuda Jemaat Gemim Nasaret, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pelayanan pemuda jemaat, komisi yang ada, biar diberikan hikmat kebijaksanaan, semangat yang baru selalu Tuhan, untuk kami boleh memberi diri dalam pelayanan ini. Tidak ada bersungut-sungut, tidak ada rasa lelah, tetapi selalu ada sukacita untuk memberi diri dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan pemuda jemaat kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami, membentengi kami, dijauh-jauhkan dari mara bahaya, dan masa depan kami tahu ada dalam campur tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Gemim Nasaret kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Imelda Poluanta Danugi STH, biar dalam penyertaan-Mu dia jadi gembala yang baik dalam pelayanan yang Engkau percayakan di Jemaat Gemim Nasaret. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Nasaret, biar kami selalu diberikan semangat untuk memberi diri dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Gemim Nasaret, biar semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, biar setiap proses yang dikerjakan ada dalam campur tangan-Mu, dan itu boleh menjadi alat kesaksian bagi kami Jemaat Gemim Nasaret. Tuhan, berdoa untuk pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah, terlebih khusus di Kota Manado, biar penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, biar mereka bisa diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga bisa menyelesaikan setiap hal yang terjadi daripada bangsa kami, terlebih juga di daerah kami, daerah Kota Manado. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk para dokter, tim medis yang sementara berjuang untuk melawan COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kebijaksanaan kepada para tim medis, dokter yang ada untuk bisa menanggulangi masalah wabah COVID-19 ini. Tetapi itu juga Tuhan, kami berdoa biar mereka juga fokus untuk boleh memberikan pengobatan kepada seluruh pasien yang juga sakit, apapun yang mereka rasakan, sakit penyakit, saudara-saudara kami di luar sana yang sementara ada di rumah sakit Tuhan, biar juga diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Para pasien COVID-19 diberikan hikmat kebijaksanaan, iman yang teguh, sehingga mereka bisa melewati dengan sukacita iman dan memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pelayanan ini Bapa, biar pelayanan ini berkenan dan berbau harum di hadapan Engkau. Ini menjadi doa, ucapan syukur kami Bapa yang boleh kami bawa
dan panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kuasa Roh Kudus menembus seluruh kehidupan orang percaya yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengan dorongan kuasa Roh Kudus, manusia diberi keberanian untuk mengatakan yang benar, berpikir positif, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Peristiwa Pentakosta membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat-Nya, menyatakan dan memberitakan Injil tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Tuhan pun bisa memakai kita sebagai anak-anak muda untuk menjadi alat-Nya, asalkan kita mau menyerahkan hidup untuk Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Mengatasnamakan Komisi Pemuda Jemaat Gemim Nazaret mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Biar Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di atas satu iman, pemuda